Alasan lain selain takut tidak bisa makan, alasan yang paling populer kedua itu adalah bagaimana dengan sekolah anak-anak. Ada yang takut anaknya putus sekolah. Bahkan ada yang menyampaikan, terus bagaimana Pak dengan masa depan anak saya? Rekan-rekan, saya punya 4 orang anak. Dan semuanya masih dalam usia sekolah. Dari mulai yang pertama saat ini masih kuliah sampai yang baru masuk TK. Anak saya yang keempat. Alhamdulillah, mereka masih sekolah. Jadi bagaimana cara saya menyampaikan, menjelaskan ini? Lebih baik saya sampaikan buktinya mereka masih sekolah. Kalau sekarang yang dipersoalkan adalah masa depan anak-anak. Kalau kita berhenti dari pekerjaan, kita tidak punya penghasilan dari pekerjaan lagi, terus bagaimana dengan masa depan anak kita? Dalam pikiran langsung terasa bahwa masa depan anak kita akan suram. Sekarang saya tanya rekan-rekan, siapa yang bisa menjamin? Nih ya, yang masih bekerja, masih dapetin gaji tanggal 25. Saya tanya sama rekan-rekan, siapa di antara kalian yang bisa menjamin masa depan anaknya? Kalian masih bekerja, masih punya penghasilan, masih ada tanggal 25. Siapa yang bisa menjamin masa depan anaknya? Siapa yang bisa menjamin bahwa anaknya, karena kalian bekerja, mereka akan sukses? Siapa yang bisa menjamin? Bisa nggak kalau kondisinya terbalik? Gara-gara kita masih bekerja, kita masih bisa punya kemampuan untuk memberikan jajan kepada anak kita dengan nilai yang besar. Tapi ternyata dari jajan yang besar itulah mengakibatkan anak kita menjadi juga punya kemampuan untuk membeli narkoba misalnya. Itulah yang akhirnya menjerumuskan dia. Apakah nggak mungkin skenario ini terjadi? Tidak bisa, rekan-rekan. Nggak ada yang bisa menjamin masa depan anak kita. Kenapa? Karena masa depan itu hal yang gaib, hanya Allah yang tahu. Jadi artinya apa? Mau masih aktif bekerja, mau sudah di luar, sudah hijrah, nggak akan ada hubungannya dengan masa depan anak-anak. Karena sama-sama nggak tahu. Itu juga tergantung dari rezeki mereka masing-masing. Lah kalau memang itu bukan penyebabnya, ngapain itu dijadikan alasan? Kan jadi nggak masuk akal. Kan jadi hal yang tidak perlu kita perdebatkan kalau yang itu. Toh sama-sama nggak tahu. Siapa juga yang bisa memastikan di sini kalau orang tuanya keluar dari pekerjaan, tidak lagi bekerja di bank, pasti masa depan anaknya suram. Siapa yang bisa jamin itu? Apa dasarnya? Sudah bisa mendalui Allah sehingga bisa menjamin seperti itu. Jadi menurut saya, kalau alasan yang kedua yang ini, takut anaknya putus sekolah, menurut saya itu kembali lagi itu hanya asumsi. Asumsi dari orang-orang yang memang masih belum mengambil keputusan itu. Itu kekhawatiran. Kenapa? Karena faktanya, alhamdulillah masih pada sekolah kok. Terus yang berbeda apa? Yang berbeda memang apa? Jenis sekolahnya mungkin. Yang tadinya dari swasta internasional waktu masih kerja, terus begitu naik dari SMP ke SMA harus berpindah ke SMA yang negeri misalnya, karena biaya pendidikannya lebih murah. Ya itu mungkin realita bisa terjadi, tapi bukan menyebabkan itu anaknya jadi putus sekolah. Lalu apa masalahnya kalau dari sekolah internasional terus pindah ke sekolah negeri? Apa masalahnya? Kembali lagi, apakah ada yang bisa menjamin kalau anaknya sekolah di sekolah internasional, masa depannya akan baik? Kalau anaknya sekolah di sekolah negeri, masa depannya jadi suram. Ada yang bisa jamin itu enggak? Bahkan banyak orang yang enggak sekolah lebih sukses daripada
Orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, banyak, kita udah buktikan itu. Jadi kembali lagi, ini tidak ada hubungannya. Kalau memang ini tidak ada hubungannya, terus mengapa ini menjadi kekhawatiran kita?